Halo, selamat datang kembali ya di sesi pembahasan kita. Kali ini nih kita bakal coba menyelami sesuatu yang fundamental banget lah dalam teologi Islam, yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah atau yang sering kita dengar itu aswaja. Nah, fokus kita nanti ada di fondasinya yang dikenal dengan sebutan akidah 50. Sumber kita kali ini dari kutipan teks akidaaswaja.pdf yang Anda bagikan ke kami. Jadi misi kita bareng-bareng nih ya, mencoba memahami pilar-pilar utama dalam tradisi teologi Islam mayoritas ini. Mengurai struktur dan konsep intinya, biar lebih gampang gitu dicernanya. Siap buat kita bongkar isinya bareng-bareng? Siap. Dan mungkin bagus ya untuk memulai dengan pemahaman dasar dulu. Bahwa akidah 50 ini, paling tidak menurut perspektif sumber Anda ini, bukanlah sesuatu yang baru diciptakan gitu aja. Tapi ini lebih kayak representasi dari inti ajaran Islam yang diwariskan dari generasi awal. Oke, ini langsung menarik nih. Jadi aswaja itu bukan katakanlah varian baru atau tafsiran spesifik yang muncul belakangan gitu ya. Kayaknya sumber ini menegaskan kalau ini akidah Islam itu sendiri. Betul sekali. Jadi sudut pandang dalam sumber ini, ngelihatnya aswaja itu ya kelanjutan langsung dari apa yang diyakini Rasulullah SAW, terus para sahabatnya, dan generasi ulama setelah mereka. Yang biasa kita sebut ulama salaf itu loh, para pendahulu yang soleh. Jadi ini bukan gagasan baru sama sekali, bukan. Lalu kalau gitu gimana dengan tokoh-tokoh kayak Imam Al-Asy'ari, terus Al-Maturidi? Kan sering banget tuh disebut kalau kita bicara aswaja. Apa peran mereka sebenarnya menurut sumber ini? Nah ini dia nih, poin krusial yang ditekankan sumber Anda. Abu Al-Hasan Al-Asy'ari yang wafat tahun 324 Hijriyah dan Abu Mansur Al-Maturidi wafat 333 Hijriyah. Itu perannya vital banget. Tapi penting dicatat nih, mereka itu bukan penggagas atau pencipta akidah baru. Bukan itu. Bukan penggagas ya? Terus? Mereka itu lebih kayak arsiteknya atau ulama yang merumuskan dan membakukan. Istilahnya di sumber itu penisbat. Jadi membakukan akidah yang memang sudah ada. Oh, oke. Maksudnya merumuskan dan membakukan itu gimana tuh praktisnya? Maksudnya gini, mereka itu menyusun argumentasi atau hujah ya istilahnya, dan dalil-dalil yang sistematis, yang kuat, untuk menjelaskan dan mempertahankan akidah warisan ulama salaf tadi. Nah ini jadi penting banget kenapa? Karena pada masa itu tuh muncul banyak paham atau pemikiran yang dianggap menyimpang, bid'ah gitu ya, dari ajaran pokok. Jadi mereka kayak membangun benteng argumen lah. Oh, oke. Jadi buat melindungi akidah yang murni ya? Betul. Dan mereka juga didukung oleh ulama penerus. Ada disebut juga kan di situ kayak Imam Tajuddin As-Subki atau Syekh Muhammad Zahid Al-Kautsari yang terus menjaga tradisi ini gitu. Wah, oke. Jadi mereka lebih kayak konsolidator dan pembela ya di tengah badai pemikiran saat itu. Ini perspektif yang penting loh. Oke deh, sekarang mari kita masuk ke jantung pembahasannya. Akidah 50, apa sih sebenarnya isi dari 50 poin ini? Kok bisa 50? Kenapa disebut gitu? Jadi akidah 50 itu anggap aja semacam ringkasan atau peta lah ya. Peta pokok-pokok keyakinan dasar dalam aswaja. Nah, angka 50 itu muncul dari total sifat-sifat. Ada sifat yang wajib diyakini ada pada Allah dan para Rasul, ada sifat yang mustahil, nggak mungkin ada pada mereka, dan ada sifat yang jais atau mungkin ada pada mereka. Nah, itu semua kalau dijumlah, jadi 50 poin utama. Bisa dirinci sedikit nggak kategorinya? Wajib, mustahil, jais. Itu maksudnya apa persisnya? Tentu. Gampangnya gini, wajib itu sifat yang pasti ada. Nggak mungkin nggak ada. Akal sehat kita dan wahyu itu sama-sama menegaskan keberadaannya, mutlak gitu. Mustahil, ya kebalikannya, sifat yang pasti tidak mungkin ada. Kalau sampai ada, itu menafikan kesempurnaan Tuhan atau Rasul. Nah, kalau jais, ini sifat yang mungkin ada, tapi mungkin juga tidak ada. Keberadaan atau ketiadaannya itu nggak ngurangin atau nambah kesempurnaan zat Allah atau martabat Rasul. Boleh begini, boleh begitu. Tergantung kehendak Allah aja. Oke, wajib, mustahil, jais. Dan yang menarik nih, menurut sumber ini lagi ya, penetapan sifat-sifat ini tuh nggak ngasal. Ada dua fondasi utamanya. Yang pertama, dalil nakli. Maksudnya, argumen yang sumbernya langsung dari wahyu. Ya Al-Quran, hadis, sama ijma atau konsensus ulama. Yang kedua, ini dalil akli. Argumen rasional, yang logis, yang sehat, akal sehat lah.
Oh, jadi dua-duanya dipakai ya? Nakli dan akli. Iya, keduanya dipakai barengan. Ini penting nih. Buat apa? Ya buat membuktikan eksistensi Tuhan, sifat-sifatnya, sifat para rasul juga. Keseimbangan antara wahyu dan akal ya. Ini kayaknya tema kunci di sini nih. Oke, oke. Mari kita coba bedah isinya deh. Dimulai dari sifat-sifat Allah dulu ya. Sumber ini kan nyebut ada 20 sifat wajib, terus lawannya 20 sifat mustahil, sama satu sifat jaiz bagi Allah. Totalnya 41 ya berarti. Nah, yang 20 sifat wajib ini, apa kita perlu hafal semua gitu? Kayaknya banyak ya. Sumber ini mengelompokkannya kan ya, biar gampang. Betul-betul. Nggak harus hafal satu persatu sih untuk paham konsepnya. Sumber ini memang mengelompokkan 20 sifat wajib itu dibagi jadi 4 kategori utama. Nah, ini yang lebih penting dipahami fungsinya, masing-masing kelompok ini. Pertama, ada namanya sifat nafsiyah. Ini cuma ada satu sifat aja di sini, yaitu wujud, artinya ada. Ini pondasi paling dasar, Allah itu ada, bukan nggak ada. Bukti nasional sederhananya, kayak yang disinggung di sumber tadi, adanya alam semesta ini kan? Alam ini kan akibat, ciptaan, makhluk. Nah, secara logis, pasti ada sebabnya dong. Ada penciptanya, Khalik. Mustahil alam ini ada tanpa pencipta. Nah, lawan wujud ini, Adam, artinya tidak ada. Ini mustahil bagi Allah. Oke, satu sifat dasar, wujud, eksistensi. Oke, lanjut yang kedua. Kedua, namanya sifat salbiyah. Di kelompok ini ada 5 sifat, fungsi utamanya itu menafikan atau menolak sifat-sifat kekurangan, sifat-sifat makhluk yang nggak layak buat Allah. Ini kayak pagar gitulah buat menjaga konsep ketuhanan yang maha suci. Contoh yang paling penting di sini misalnya kidam, artinya terdahulu, nggak berawal. Terus bako, artinya kekal, nggak berakhir. Ini kan negasin kalau Allah itu di luar dimensi waktu kita sebagai makhluk. Ah, iya. Kidam dan bako. Satu lagi yang krusial banget itu mukhalafatuhu lil hawadith. Artinya, berbeda dengan ciptaannya. Ini negasin keunikan mutlak Allah, nggak bisa dibandingin sama apapun. Intinya gitu, sifat salbiyah ini membersihkan pemahaman kita tentang Allah dari bayangan sifat-sifat makhluk. Jadi, salbiyah ini fungsinya kayak pembersih konsep gitu ya. Negasin Allah itu transenden, beda banget sama kita. Oke, masuk akal. Kelompok ketiga apa? Ketiga, sifat ma'ani. Nah, kalau ini ada 7 sifat. Ini adalah sifat-sifat aktif atau atribut kesempurnaan abstrak yang pasti ada pada zat Allah. Jadi ini bukan sekedar menafikan kayak salbiyah tadi, tapi ini menetapkan kualitas. 2 contoh yang paling sering dibahas dan fundamental banget itu kudrah, artinya maha kuasa, dan irodah, artinya maha berkehendak. Kudrah dan iradah ya. Kuasa dan kehendak. Iya, kudrah itu artinya Allah mampu melakukan apa saja yang sifatnya mungkin, atau mungkin ya istilahnya. Kalau iradah, artinya Allah yang menentukan segala sesuatu itu terjadi sesuai kehendaknya. Selain itu ada juga ilm, maha mengetahui, hayat, maha hidup, terus sama maha mendengar, basyar, maha melihat. Dan yang terakhir, kalam, maha berfirman atau berbicara. Kalam ya. Ini agak unik nih kayaknya. Iya, sifat kalam ini unik. Dipahaminya itu sebagai sifat azali, qadim, yang tanpa suara atau huruf kayak kalam kita makhluk. Nah, Al-Quran itu dianggap sebagai takbir atau ungkapan dari sifat kalam Allah ini. Oke. Jadi ma'ani ini sifat-sifat positifnya gitu ya, kayak kekuasaan, kehendak, pengetahuan. Nah, yang keempat nih, sifat maknawiyah. Ini tadi disebut kayaknya agak mirip sama ma'ani ya. Gimana tuh? Betul, betul. Sifat maknawiyah ini memang erat banget hubungannya sama ma'ani. Ada 7 juga jumlahnya. Dan sebenarnya ini adalah konsekuensi logis aja, atau keadaan niscaya dari adanya sifat ma'ani pada zat Allah. Gampangnya gini deh, karena Allah punya sifat kudrah, kuasa, maka keadaannya itu pasti kaunuhu qadiron. Artinya keadaannya itu selalu maha kuasa. Oh, jadi kayak penegasan keadaannya gitu ya? Keadaannya pasti kaunuhu aliman, maha mengetahui. Dan seterusnya, berlaku buat kelima sifat ma'ani lainnya. Jadi maknawiyah ini negasin kalau sifat ma'ani itu bukan cuma potensi, tapi aktual, benar-benar melekat pada zat Allah. Aha.
Jadi ma'nawiyah itu kayak penegasan bahwa sifat ma'ani itu beneran aktif dan nempel gitu ya di Allah. Oke, jadi kalau dihitung nih, 1 nafsiyah, tambah 5 salbiyah, tambah 7 ma'ani, tambah 7 ma'nawiyah, pas 20 sifat wajib. Dan otomatis ada 20 sifat mustahil sebagai lawannya. Nah, sekarang yang 1 sifat jaiz bagi Allah itu apa? Yang tadi disebut. Oke, sifat jaiz bagi Allah itu cuma satu. Fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Artinya apa? Artinya, Allah itu bebas melakukan segala sesuatu yang mungkinat istilahnya, atau bebas juga untuk tidak melakukannya. Sesuatu yang mungkin, maksudnya gimana tuh? Mungkin itu hal-hal yang secara logika bisa terjadi, bisa juga enggak. Beda sama wajib yang pasti terjadi atau mustahil yang pasti tidak terjadi. Contoh paling gampang ya, menciptakan alam semesta ini, atau menciptakan Anda dan saya. Itu adalah perbuatan jaiz bagi Allah. Allah punya kuasa penuh untuk memilih mau mencipta atau tidak. Kapan mencipta, bagaimana mencipta, itu murni pilihan dan kebijaksanaannya. Bukan sebuah kewajiban bagi dia, gitu. Paham. Jadi kebebasan mutlak dalam bertindak atas hal-hal yang mungkin. Wah, ini penting juga ya buat memahami relasi Tuhan dan alam. Oke deh, itu tadi berarti 41 sifat terkait Allah ya. 20 wajib, 20 mustahil, 1 jaiz. Berarti sisa 9 sifat lagi dong buat jadi 50. Sumur ini bilang sisanya itu terkait para rasul ya. Apa aja tuh sifat wajib buat mereka? Benar sekali. Sisa 9 sifat lagi ini melengkapi akidah 50. Dan ini khusus berkaitan dengan para nabi dan rasul. Ada 4 sifat yang wajib ada pada mereka. Yang pertama, syidik. Artinya jujur atau benar. Semua yang mereka sampaikan dari Allah, semua perbuatan mereka, itu pasti benar. Mustahil mereka kidzib atau dusta. Syidik, oke. Jujur. Kedua, amanah. Artinya dapat dipercaya. Mereka ini maksum, terjaga dari melakukan dosa. Baik dosa besar atau kecil yang bisa merendahkan martabat kenabian dan kerasulan mereka. Mereka nggak mungkin berkhianat terhadap amanah Allah dan umat. Amanah, dapat dipercaya. Terjaga ya. Ketiga, tabligh, artinya menyampaikan. Ini wajib hukumnya bagi mereka menyampaikan semua wahyu yang diterima dari Allah kepada umat. Nggak ada yang disembunyikan, kitman itu mustahil, meskipun risikonya besar buat mereka. Tablik, menyampaikan semuanya. Oke. Keempat, fatanah, artinya cerdas. Mereka itu dibekali kecerdasan yang luar biasa. Untuk apa? Ya untuk memahami wahyu, menjelaskannya ke umat, berargumen dengan umatnya, membantah keraguan. Mustahil mereka itu baladah atau bodoh. Fatanah, cerdas oke. 4 sifat wajib. Berarti otomatis ada 4 sifat mustahil sebagai lawannya ya. Kidzib, khianah, kitman, baladah. Jadi 4 wajib plus 4 mustahil sama dengan 8. Tinggal 1 lagi dong berarti sifat jaiz untuk para rasul. Betul sekali. Sifat jaiz bagi para rasul ada 1. Al-a'radul basyariyah. Ini artinya sifat-sifat kemanusiaan biasa. Jadi, meskipun mereka itu utusan Allah yang mulia, yang terjaga, maksum, mereka itu ya tepat manusia biasa. Oh, jadi mereka juga kayak kita gitu? Iya, mereka makan, minum, tidur, bisa lelah, bisa sakit juga. Tapi sakit yang tidak merendahkan martabat atau menghalangi tugas kerasulan ya. Mereka menikah, berkeluarga, dan lain-lain. Sifat jaiz ini penting banget loh. Untuk menegaskan bahwa mereka itu bukan Tuhan, bukan malaikat, tapi manusia pilihan yang bisa jadi teladan nyata buat kita semua. Wah, lengkap sudah 50 sifat. 41 tentang Allah, 20 wajib, 20 mustahil, 1 jaiz, 9 tentang Rasul, 4 wajib, 4 mustahil, 1 jaiz. Rasanya jadi lebih mudah dipahami ya kalau dikelompokkan begini. Gak cuma daftar panjang aja. Nah, Sundar ini kan juga nyinggung beberapa poin penting lain ya, atau keterkaitan isu ini, apa aja tuh? Iya, betul. Ada beberapa poin menarik lagi yang melengkapi gambaran besarnya. Pertama nih, para ulama aswaja itu melihat bahwa kedua kalimat syahadat, Anda tahu kan, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu sebenarnya sudah mencakup inti dari ke-50 akidah ini loh. Oh ya, gimana tuh kaitannya? Kalimat pertama, La ilaha illallah, itu mengandung semua keyakinan tentang Allah. Sifat wajibnya, mustahilnya, jaiznya, semua tercakup di situ.
Terus kalimat kedua, Muhammad Rasulullah, itu mengandung semua keyakinan tentang Rasul, sifat wajib, mustahil, jaiznya. Jadi, syahadat itu super ringkas tapi padat banget maknanya, mencakup semuanya. Wah, keren juga ya. Jadi syahadat itu kayak password atau kunci masuk ke seluruh sistem akidah 50 ini ya? Menarik, menarik. Apalagi? Kedua, ini soal dinamika internal, ternyata ada sedikit perbedaan di kalangan ulama aswajah sendiri. Misalnya soal sifat maknawiyah yang tadi kita bahas tuh, ada sebagian ulama yang menganggap maknawiyah itu kan otomatis sudah tercakup dalam ma'ani, jadi nggak perlu dihitung terpisah lagi. Mereka biasanya menyebut 13 sifat wajib aja, 1 nafsiyah, plus 5 salbiyah, plus 7 ma'ani. Oh, jadi ada yang ngitungnya 13 aja? Ya, tapi sumber ini menekankan ini lebih ke soal metodologi penghitungan aja, bukan perbedaan substansi keyakinan. Mayoritas ulama sih tetap memakai hitungan 20 sifat wajib Allah. Oke. Jadi ada variasi metodologis gitu ya. Lalu soal pembatasan 20 sifat wajib Allah ini, kenapa kok 20? Kenapa nggak lebih atau kurang? Ada penjelasannya? Nah, ini pertanyaan bagus banget. Imam As-Sanusi, salah satu ulama kuncilah dalam sistematisasi akidah 50 ini, beliau menjelaskan, seperti yang dikutip sumber Anda itu ya, bahwa angka 20 itu bukan batas kesempurnaan Allah. Jelas bukan. Kesempurnaan Allah itu tak terbatas. Angka 20 ini adalah sifat-sifat pokok, sifat fundamental, yang dianggap wajib minimal diketahui oleh setiap muslim mukallaf. Mukallaf itu yang udah kena kewajiban syariat ya? Dewasa, berakal? Iya, betul. Jadi 20 sifat ini dianggap dasar minimal iman yang harus diketahui. Ini kayak fondasi awalnya lah. Terus yang terakhir, soal hubungan 20 sifat ini dengan Asmaul Husna. Kan ada 99 nama indah Allah tuh. Nah, keduanya ini nggak bertentangan sama sekali, malah saling melengkapi. Imam Al-Ghazali pernah menjelaskan kalau makna dari 99 Asmaul Husna itu bisa dikembalikan rujukannya ke 20 sifat wajib ini. Oh gitu. Contohnya gimana? Misalnya nih, nama Allah Al-Alim yang maha mengetahui. Itu kan rujukannya ya ke sifat ilm. Nama Al-Qadir yang maha kuasa, itu ke sifat kudrah. Nama Al-Quddus yang maha suci, itu merujuk ke kelompok sifat salbiyah tadi yang menafikan kekurangan. Jadi 20 sifat ini kayak kerangkanya, strukturnya. Asmaul Husna itu detil keindahan dan manifestasinya. Paham sekali. Jadi saling ngisi ya, bukan malah jadi bingung ada 20, ada 99. Oke, tadi kita juga sempat bahas soal penggunaan dalil akli, dalil akal gitu kan. Sumber ini sempat nyinggung ada kritik atau tuduhan gitu ya, bahwa ini katanya terpengaruh filsafat Yunani. Nah, gimana tanggapan dari perspektif aswajah menurut sumber ini? Ya, isu ini memang sering muncul ya. Sumber Anda itu menjelaskan bahwa ulama aswajah, contohnya Imam As-Sanusi tadi, menegaskan ada perbedaan mendasar antara penggunaan akal dalam ilmu kalam, teologi Islam ini, dengan filsafat murni ala Yunani kuno. Kenapa? Karena filsafat Yunani itu terkadang sampai pada kesimpulan yang bertentangan dengan wahyu. Contohnya apa tuh yang bertentangan? Misalnya, ada filsuf Yunani yang mengingkari adanya kebangkitan jasmani setelah mati. Atau menganggap Tuhan itu nggak tahu detil kejadian di alam semesta. Nah, kesimpulan-kesimpulan kayak gini kan jelas ditolak dalam aswajah. Oke, jadi gimana posisi akal dalam aswajah kalau gitu? Bukan kayak filsafat Yunani, terus gimana? Dalam aswajah, akal atau akal itu penting, dihargai. Tapi posisinya sebagai alat. Alat untuk memahami dan memperkuat keyakinan pada wahyu, pada nakal. Bukan sebaliknya, akal di atas wahyu. Akal itu digunakan untuk membuktikan hal-hal pokok yang memang bisa dijangkau nalar, kayak eksistensi Tuhan, keesaannya, dan itu harus selaras dengan informasi wahyu. Akal juga dipakai buat menjawab keraguan atau argumen dari lawan. Tapi, akal nggak diberi ruang untuk berspekulasi liar, terutama tentang hal gaib gorni yang memang di luar kapasitasnya, atau sampai menabrak ketetapan wahyu yang sudah pasti qot'i. Jadi, intinya ada harmonisasi, bukan pertentangan antara akal dan wahyu. Oke, jelas sekali ya posisinya ya. Akal sebagai alat bantu wahyu, bukan sebaliknya. Baik.
Mari kita tarik nafas sejenak deh, dan coba rangkum sedikit apa yang sudah kita gali dari sumber Anda ini. Kita sudah lihat ya, struktur dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah lewat kerangka akidah 50 yang isinya mencakup sifat-sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga para rasulnya. Dan fokusnya tadi bukan cuma sekedar menghafal daftar ya, tapi lebih ke memahami kategori dan fungsi masing-masing sifat itu. Kita juga lihat gimana akidah ini dibangun dengan kokoh di atas dua pilar utama, dalil wahyu atau nakli, dan juga diperkuat oleh argumen rasional atau akli. Ada keseimbangan di sana. Betul sekali. Jadi intinya, pendekatan terstruktur pakai akidah 50 ini tujuannya memang untuk memberikan pemahaman iman yang pertama jelas, kedua sistematis, ketiga bisa dipertanggungjawabkan secara rasional. Tapi yang paling penting tetap berakar kuat pada ajaran Nabi dan sahabat. Ini adalah upaya para ulama besar kayak Al-Asy'ari dan Al-Maturidi untuk menjaga kemurnian akidah Islam dari berbagai pemikiran luar yang muncul pada masa mereka. Jadi, apa ya artinya semua ini buat Anda yang menyimak? Paling tidak nih, pembahasan ini memberi Anda semacam peta atau kerangka lah ya, untuk memahami salah satu tradisi pemikiran teologi yang paling dominan dalam Islam, yang dianut mayoritas Muslim di dunia, termasuk di Indonesia kan. Memahami ini bisa membantu kita mengerti dasar keyakinan, dan mungkin juga cara pandang mereka dalam berbagai hal. Iya. Dan mungkin sebagai pemikiran penutup aja nih, buat Anda bawa pulang untuk direnungkan. Mengingat tadi ada penekanan kuat ya pada keseimbangan antara nakal, wahyu atau teks, dan akal atau rasio dalam membangun akidah aswaja ini. Mungkin sebuah pertanyaan menarik untuk direnungkan adalah, kira-kira bagaimana ya keseimbangan antara teks suci dan akal ini bermain? Atau bagaimana keseimbangan ini mempengaruhi cara penganut aswaja dalam menghadapi tantangan zaman sekarang? Menghadapi isu-isu kontemporer yang kompleks, atau penemuan ilmu pengetahuan baru di era modern yang serba cepat ini? Nah, mungkin itu bisa jadi bahan eksplorasi atau pemikiran Anda selanjutnya. Wah, pertanyaan yang sangat menarik dan relevan untuk dipikirkan lebih lanjut ya. Baik, terima kasih banyak sudah menemani kami menyelami materi Akidah 50 ini. Semoga ada manfaatnya ya buat Anda semua. Sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya.